Nah, khusus malam ini satu tema yang kita akan berbicara, sikap hidup yang berani memberi hidup untuk Tuhan. Nah, saya ajak kita membuka dulu dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama saya akan baca ayat 20 sampai dengan ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang aku harus kupilih? Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, saudara, hari ini kita akan berbicara tentang sikap hidup yang berani memberi hidup untuk Tuhan. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Sampai akhirnya dia bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudara, saya mau katakan, saudara, kalau saya seringkali baca di koran ya, khususnya kalau saudara di Kompas, itu biasanya ada namanya berita duka. Tinggal tergantung yang berani bayar berapa. Kalau orang kaya tuh bisa berita dukanya tuh bisa satu halaman, ya kan? Selalu intinya apa ya, kalau mereka tuh adalah orang beragama Kristen. Saya tidak tahu kualitas hidup Kristennya bagaimana, pokoknya yang penting orang Kristen dah. Selalu kata-katanya begini, telah berpulang ke rumah Bapak di surga. Saya kadang-kadang pikir yakin banget gitu loh, telah berpulang rumah Bapak di surga, hanya karena mungkin beragama Kristen, ya kan? Saya tidak tahu kualitas hidupnya sebagai orang Kristen, ya kan? Nah, saya kadang-kadang bertanya, memang kok yakin banget gitu loh, pasti banget, ya kan? Ya kan, yakin banget, pasti banget, benar gitu loh, kesannya benar, ya kan? Seakan-akan benar, ada satu kepastian itu. Nah, padahal saya mau katakan, saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini tadi, coba saya ulangi ya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus telah nyata dimuliakan dalam hidupku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau saudara perhatikan di sini, saudara lihat ya kan, ayat-ayat ini menceritakan antara kehidupan dan kematian itu saling berkaitan. Artinya apa? Artinya kematian kita itu sangat ditentukan oleh kehidupan kita. Jadi kehidupan kita menentukan nanti kelak kematian kita. Makanya Paulus bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi hidup hanya untuk Kristus, sudah selesai. Kalau toh aku mati, itu keuntungan. Artinya apa? Paulus sedang berkata antara hidupnya dengan kematian itu saling berkaitan, saudara. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan berbicara tentang sikap hidup yang berani memberi hidup untuk Tuhan. Makanya Roma 12 ayat 1 jelas kan, Paulus juga bilang kepada jemaat di Roma, ya kan, hendaklah persembahkan tubuhmu sebagai persembahan apa? Yang hidup, bukan yang mati. Karena itu sebab yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan Allah itu adalah ibadah yang sejati. Nah, tuh Paulus bilang mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi yang Tuhan minta sebenarnya itu bukan kematian kita, tapi yang Tuhan minta dari hidup kita adalah kehidupan kita. Amin. Saudara, nah coba buka dulu dalam 2 Timotius pasal 4. Sebelum nanti kita lihat, kita lanjutkan. Tuhan minta hidup kita, bukan apa? Mati kita. Lihat dulu contoh 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai 8 saya baca. Mengenai diriku, kata Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku apa? Sudah dekat. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi Paulus menggambarkan kehidupan dalam Kristus itu sebagai suatu pertandingan, yaitu pertandingan iman. Makanya dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman.
Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Lihat, Paulus bilang jelas ini ya kan. Dia bilang mengenai diriku, darahku sudah sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia begitu yakin tentang kematiannya. Karena apa? Karena dia tahu bagaimana dia hidup. Nah, hari ini saudara, yang penting bagi kita tuh bukan mati kita. Pentingnya hidup kita. Amin. Nah, saya mau katakan saudara, ikut Tuhan tuh harus berani berhidup saudara. Seperti Paulus ajarkan, makanya Ibrani bilang ya kan, pada hari ini jikalau engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskanlah hatimu. Karena ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan, ya kan? Makanya itu sebabnya menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan kita. Apa bukti atau apa ciri-ciri orang yang berani memberikan hidupnya untuk Tuhan? Apa ciri-ciri orang yang berani berikan kehidupannya untuk Tuhan? Yang pertama saya pelajari dalam Alkitab, ciri pertama orang yang berani memberikan kehidupan atau hidupnya untuk Tuhan, yang pertama, siap bekerja dan menghasilkan buah bagi Kristus. Yang pertama, dia siap bekerja dan menghasilkan buah bagi Kristus. Perhatikan ayat 22 daripada surat Filipi tadi. Ayat 22 perhatikan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku pertama, bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih, aku tidak tahu. Jadi yang pertama, ciri-ciri orang berani memberikan hidupnya untuk Tuhan, dia siap bekerja dan menghasilkan buah bagi Kristus. Artinya apa? Artinya siap bekerja, siap melayani, siap beraktivitas hanya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga pada akhirnya hidup kita mengeluarkan buah sebagai hasil. Saya ulangi. Saudara lihat, siap bekerja dan menghasilkan buah bagi Kristus artinya apa? Artinya kita siap bekerja, kita siap melayani Tuhan, kita siap beraktivitas hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga pada akhirnya hidup kita mengeluarkan buah atau hasil. Jadi orang yang bekerja untuk Tuhan sungguh-sungguh ya kan, sebagai bukti dia memberikan hidup, pasti hidupnya akan menghasilkan buah. Itu buah tuh hasil. Jadi kita tidak kejar hasil. Kita kejar bagaimana hidupku, dan hasil itu akan menghasilkan sesuatu. Yang kekristenan seringkali kejar hasil. Penting gua dapat hasil. Tapi tidak pernah kita berpikir proses. Padahal Tuhan lebih menghargai proses daripada hasil. Nah, waktu saya bekerja pada Tuhan, pasti akhirnya saya akan menghasilkan buah dari apa yang saya kerjakan. Itu namanya hasil. Makanya Paulus bilang kepada jemaat di Kolose kan, apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Kenapa Paulus ajarkan seperti ini? Karena Paulus sedang ajarkan waktu kaum beri hidup untuk Tuhan, maka itu tidak dibatas-batasi oleh waktu. Seluruh hidupmu hanya untuk Tuhan. Akhirnya apa yang dikerjakan itu akan melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu pasti akan ada buah atau hasilnya. Amin. Nah, jadi yang pertama saudara, apa ciri-ciri orang yang berani memberikan hidup untuk Tuhan? Yang pertama, dia siap bekerja dan menghasilkan buah bagi Kristus. Artinya apa yang kita bekerja, kita melayani, kita beraktivitas, semua itu hanya tujuannya satu, untuk supaya Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dan pasti dari apa yang kita kerjakan akan menghasilkan namanya buah. Amin. Nah, sekarang buahnya buah apa aja? Menghasilkan buah apa saja? Saya pernah singgung beberapa waktu yang lalu. Tapi nggak apa-apa, hari ini saya ingatkan sesuai dengan konteks pembelajaran kita malam hari ini. Menghasilkan buah apa saja? Yang pertama, buah pertobatan. Ya, buah yang akan keluar dari kehidupan kita adalah buah pertobatan. Perhatikan dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 16. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, nih tema perikopnya. Hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat.
Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berbangga pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak bersusah-susah, ya kan? Jadi saudara lihat di sini, buah pertama yang harus kita hasilkan di dalam hidup kita ini, karena kita sudah bekerja dan pasti akan menghasilkan buah yang pertama, buah pertobatan itu akan keluar dari kehidupan kita. Itu hasil, saudara. Amin. Hasil pertobatan akan menghasilkan buah. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, yaitu disebut dengan buah apa? Buah roh. Saya pernah nyinggung. Buah roh inilah merupakan karakter Kristus. Ya kan? Hidup kita harus menghasilkan buah. Yang pertama buah pertobatan. Jadi orang dilihat dari apanya? Pertobatan orang. Dari buahnya. Yesus bilang nggak mungkin pohon haram menghasilkan buah yang lain gitu ya kan. Alkitab Yesus bilang dari buahnya sebuah pohon itu dikenal. Nggak mungkin pohon apa? Buah apa? Nah itu buah apa lagunya dulu? Buah semangka. Berdaun sir ya kan? Nggak mungkin ya kan? Jadi buah pertobatan pasti keluar. Nah buah yang kedua itu adalah yang disebut dengan buah roh. Buah roh itu merupakan karakter Kristus. Jadi kalau mau tahu karakter Kristus seperti apa, bacalah Galatia 5 ayat 22 sampai 25 ya kan? Nah, coba kita baca aja dah secara cepat. Ini semua ini merupakan buah, ini merupakan karakternya daripada Kristus. Jadi kalau mau tahu karakter Kristus, ya lihat nih lah buah-buahnya ini. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25. Tetapi buah roh Ya, kasih, ya kasih, sukacita, ya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Ya, terus? Barang siapa menjadi milik Ya, Kristus Yesus, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. ya, Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. ya lihat. Ya, jikalau ayat 20, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Dan akhirnya yang mengeluarkan buah apa? Hah? Ya buah roh tadi. Jadi saudara lihat ya, jadi kita lihat di sini hasil buah yang kita hasilkan waktu kita sudah sungguh-sungguh memberi hidup untuk Tuhan, sudah pastilah kita akan menghasilkan buah pertobatan. Yang kedua menghasilkan buah apa? Buah roh itu ya. Nah artinya apa? Ini merupakan karakter Kristus. Artinya apa? Karakter Kristus harus menjadi karakter kita. Kenapa? Karena kita disebut anak-anak Allah. Jadi karakter Kristus harus menjadi karakter kita. Apa karakter Kristus yang baru kita baca? Galatia 5. Kasih ya kan, damai sejahtera, penguasaan diri, kesabaran ya, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Maka Yesus pernah bilang, belajar daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya kan, dia suruh belajar. Nah, jadi saudara lihat karakter Kristus harus menjadi karakter kita. Kenapa? Karena kita disebut anak-anak Allah. Genetik Allah itu harus ada dalam kehidupan kita. Genetik Kristus itu harus ada dalam kehidupan kita. Iya dong. Kita ini kan memiliki genetik dari orang tua, khusus dari ayah. Nah, anak-anak Allah harus menghasilkan, harus ada yang namanya genetik Kristus. Itulah karakter Allah harus ada dalam hidup kita. Amin. Karakter Kristus harus ada di dalam kehidupan kita. Ini buah, saudara. Ya.
Jadi tidak bisa dibuat-buat. Nah ini nggak dibuat-buat. Kalau dibuat-buat ya pura-pura, saudara. Yang ketiga buah apa? Yang ketiga disebut menghasilkan buah pelayanan. Karena kita bekerja untuk Tuhan, kita hidup untuk Tuhan, pasti menghasilkan buah yang namanya buah pelayanan. Coba saudara buka di dalam 3 Yohanes ayat 1 sampai dengan yang keempat. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam apa? Kebenaran. Ya kan? Perhatikan ayat 3 4. Sebab aku sangat apa? Bersuka cita, kata Paulus, ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang apa? Hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Lihat, Paulus bersukacita karena apa? Karena melihat hasil buah daripada kehidupan anak-anak rohaninya ini apa? Maksud saya, Rasul Yohanes ini sangat bersukacita karena dia melihat hasil buah dari pelayanannya siapa? Pelayanan anak-anak rohaninya. Maka dia bilang, aku bersukacita sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan beri kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Hidupmu dalam kebenaran. Berarti apa? Ada buah yang keluar dari kehidupan apa? Tentang kehidupan apa? Anak-anak rohani daripada Yohanes ini, ya kan? Nah, itu sebabnya saudara, yang ketiga, buah yang harus keluar dari kehidupan kita adalah yang namanya buah pelayanan. Buah kita pasti, kita yang melayani Tuhan sungguh-sungguh pasti akan ada hasil atau buah. Ya, kita menjadi berkat karena hidup kita sungguh-sungguh melayan dalam kebenaran. Orang melihat kita, orang mendapatkan berkat dari pelayanan kita. Itu namanya buah pelayanan. Ingat, kalau saya bicara buah pelayanan ini, berkat ini bukan materi, saudara. Pokok orang melihat hidup kita, kita menjadi kesaksian, dan akhirnya mereka rasa diberkati karena melihat kehidupan kita. Itu namanya buah pelayanan. Kadang-kadang kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu. Kita hanya pelayanan-pelayanan, atau kita dengar ada seseorang bertobat mungkin karena dengar kita punya kesaksian atau dengar kita punya pelayanan. Saya dulu pernah satu saat KKR di Manado, saudara. Akhirnya seorang pendeta yang sama-sama saya, dia cerita. Jadi waktu saya KKR itu, rupanya ada orang yang datang masih kocok-kacok. Tahu sendiri sana kan. Nah, rupanya waktu dia dengar saya menyampaikan firman, rupanya dia dengar firman itu Roh Kudus menjamah hidupnya. Akhirnya apa? Bertobat. Mulai sejak saat itu hidupnya berubah. Saya kan tidak tahu, saya justru tahu dari pendeta yang beritahu kepada saya. Saya bersyukur gitu loh. Artinya apa? Ternyata pelayanan yang kita kerjakan ini tidak akan sia-sia kan? Menghasilkan buah. Orang dengar apa yang kita beritakan, orang dengar firman yang kita sampaikan, itu menjamah dan akhirnya orangnya bertobat. Ini namanya buah pelayanan. Maka saya mau katakan, setiap kita yang melayani itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kelihatannya mungkin nggak ada artinya, padahal banyak orang bisa dijamah. Kita nyanyi aja orang diberkati lewat pujian yang kita naikkan. Kita melayani orang, ya kan? Akhirnya orang diberkati lewat pelayanan kita. Ini namanya buah pelayanan. Nah, saudara lihat ya. Nah, jadi kita lihat ya. Yang pertama, apa ciri orang yang berani memberikan hidup untuk Tuhan? Dia akan siap bekerja dan menghasilkan buah bagi Kristus. Ada 3 buah. Buah pertobatan. Yang kedua, buah apa? Buah roh. Dan yang ketiga, buah pelayanan. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sekarang kita lihat. Ciri yang kedua, orang berani memberikan hidup untuk Tuhan. Ya, apa ciri-cirinya? Yang kedua, ciri yang kedua, siap bayar harga bagi Kristus Yesus. Buka dalam Injil Matius 16. Matius 16, 24 sampai dengan 27. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya dan mengikut aku. Ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat 27, sebab anak manusia datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Nah, Yesus bilang di sini, siapa mau ikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib. Ya, terima keselamatan, terima Yesus itu gratis. Maka disebut kasih karunia. Disebut dengan anugerah. Namanya anugerah kasih karunia, itu bukan hak yang pantas kita terima. Kita tidak lakukan sesuatu tapi kita diberi. Itu namanya kasih karunia, anugerah. Keselamatan kita terima dalam Yesus itu benar-benar 100% anugerah. Artinya apa? Kita tidak usah bayar. Gratis. Ya kan? Tetapi mengiring Yesus, melayani dia harus bayar harga. Nah, ini kadang-kadang membuat orang apa? Tidak suka. Terima Yesus, terima keselamatan tuh gratis, kita tidak usah bayar. Makanya disebut anugerah. Karena Yesus Tuhan tahu nggak ada manusia bisa selamat oleh perbuatan baiknya, makanya dia harus datang menyelamatkan kita. Makanya gratis. Saya sudah bilang sejak manusia jatuh dalam dosa, semuanya menjadi berdosa. Perbuatan baik pun kata Yesaya seperti kain kotor, ya kan? Artinya apa? Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan karena dasarnya status keberadaan kita adalah orang sudah berdosa. Jadi kalau kita berbuat baik pun akan disebut orang berdosa berbuat baik. Nah, Yesus datang mengubah hidup kita, menyelamatkan kita. Dia mengubah seakan-akan dia membereskan dosa kita. Makanya dia mati ganti kita di kayu salib. Berarti keselamatan dalam Kristus Yesus gratis. Tetapi dalam mengiring Yesus bayar harga. Amin. Bayar harga. Nah, coba bandingkan dalam Matius pasal 8-nya. Matius pasal 8, perhatikan di situ apa dikatakan Yesus. Ayat 19 sampai 22. Di situ Yesus katakan demikian. Temanya udah hal mengikut Yesus. Yesus bilang ayat 19, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat 21. Lalu situ seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang. Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ya kan? Nah, saudara lihat, di sini Yesus bilang, lalu datang seorang ahli Taurat. Dia berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata apa? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa, saudara? Yesus berkata bahwa kamu kalau ikut aku, siap dong bayar harga. Nah, seringkali kita ikut Yesus dan iming-iming kita kan diberkati. Memang betul. Tapi konsep dasar kita tuh hanya karena apa? Supaya diberkati, yang sakit sembuh, berkat susah menjadi diberkati secara materi, kita kaitkan itu. Saya katakan bukan salah. Tapi motivasi kita udah itu dulu loh. Bukan perkara kekekalan, tapi kita kerja supaya apa? Supaya saya diberkati secara materi. Ya kayak gitu bos, ikut Yesus. Kita pergi ke penyembahan-penyembahan berhala, setan juga bisa beri kalau hanya untuk itu. Amin. Maka Yesus bilang apa? Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia enggak punya apa-apa. Artinya dia sedang mengajarkan, gua tahu maksud lu mau ikut gua tuh karena apa. Saya mau tanya, 5.000 orang diberi makan kemana semua? Terakhir waktu Yesus disalibkan, mereka juga yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa? Motivasi mengiring Yesus itu dengan motivasi hanya perkara-perkara materi, hal-hal lahir ya.
Padahal Yesus tidak ajarkan gitu. Yesus sudah bilang jangan takut, khawatir tentang itu. Tuhan akan siapkan itu. Tapi Yesus minta supaya mengiringi Yesus, ayo dong bayar harga. Amin. Nah, kita melayani Tuhan, kita mengiringi Yesus harus siap apa? Bayar harga, ya kan? Maka saudara lihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus dalam mengiringi Yesus, ya kan? Terus saudara baca dalam Roma 8 tuh ayat 34 sampai 39, saudara lihat bagaimana Paulus itu rela menderita semuanya setelah dia mengiringi Yesus. Tadinya enak nggak hidupnya? Udah enak, beragama udah oke. Sarjana teologi kira-kira pada zaman saat itu. Kan tamatan Gamaliel dia kan? Jadi dia sarjana teologi, katakanlah gitu. Yang kedua apa? Pengusaha. Kurang apa lagi? Agamis, religius, kaya. Tapi waktu dia ikut Yesus, kejadiannya berbalik 180 derajat. Pertanyaannya, Paulus mengeluh nggak? Enggak, dia menyadari inilah konsekuensi mengiring Yesus, bayar harga. Tapi dia menerima kemuliaan kekekalan luar biasa. Amin. Nah, jadi saya mau katakan hari ini, saudara, ciri yang kedua, kita mau beri hidup untuk Tuhan, kita siap bayar harga bagi Kristus, Yesus. Seringkali kita mau melayani Tuhan, tapi tidak mau bayar harga, ya kan? Tapi hanya mau diberkati. Dan saya mau katakan hal ini tidak mungkin akan terjadi. Ya kan? Termasuk gesekan-gesekan dalam gereja loh. Itu semua saudara bagian harga yang harus kita bayar gitu loh. Kita kan masih hidup di dunia dengan macam-macam manusia, dengan dia punya karakter dan diproses. Sehingga terjadi gesekan tuh hal yang biasa. Itulah bagian harga yang kita bayar. Kalau nggak mau, nggak usah melayani, tidur aja di rumah aman. Ngerti nggak? Saudara paham ya, yang di rumah ngerti ya? Termasuk kadang-kadang ada gesekan-gesekan antara kita sesama, ya kan? Para pelayanan Tuhan, para pelayan sesama, pelayan Tuhan. Nah, saya mau katakan sebenarnya gesekan, salah paham itu merupakan hal-hal yang biasa daripada merupakan harga yang harus kita apa? Bayar. Jangan mundur, jangan tinggalkan pelayanan, apalagi tinggalkan apa? Gereja. Ini namanya cemen. Itu biasa, saudara, ya kan? Namanya berproses. Saya sedang diproses, David sedang diproses, Yani sedang diproses, kita ini sedang diproses. Kadang-kadang dalam proses ini kita bisa salah. Namanya orang diproses, kan belum sempurna. Kita kan sedang menuju proses kesempurnaan. Saya beri gambaran gini, saudara. Kita semua nih yang sedang di gereja itu umpama, ada yang kita tuh kayak kalau tingkatan tangga itu, ada yang masih di tingkat 1, terap yang pertama. Nah, dia sedang diproses naik terap yang kedua. Ada yang sudah terap ke-3 naik ke-4, ada yang sudah ke-7 naik ke-8. Kadang-kadang ini nggak nyambung, saudara. Ngerti maksudnya? Perbedaannya itu loh, sehingga terjadi gesekan. Saudara lihat, anak SMA mungkin dengan anak playgroup bisa menimbul gesekan. Apaan sih lu gini aja cengengnya kan? Karena apa? Tingkatnya beda. Nah, itulah gambaran kita semua. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang gesekan itu biasa. Amin. Namanya diproses. Jangan gue pindah gereja. Lu pindah gereja yang baik sana, lu masuk jadi kacau lagi. Karena nggak ada yang namanya proses. Makanya bayar harga. Yesus bilang, engkau iring aku bayar harga. Amin. Jadi proses itu bayar harga. Percayalah, baru kita bisa mengalami terus kemuliaan, lapas kemuliaan kita terus naik tingkat sampai pada kesempurnaan seperti Yesus. Amin. Kapan sempurna itu? Ya nanti kalau kita sudah meninggalkan dunia ini atau Yesus datang kedua kali, baru kita disempurnakan. Ya. Nah, jadi saudara lihat poin yang kedua yang saya cuma sampaikan 2 poin ini. Yang pertama, apa ciri-ciri orang yang berani memberikan hidup untuk Tuhan? Karena tema kita hari ini sikap hidup yang berani memberi hidup untuk Tuhan. Nah, ciri-ciri yang pertama, siap bekerja dan menghasilkan buah bagi Kristus. Orang yang benar-benar memberikan hidup untuk Tuhan, dia harus siap bekerja dan menghasilkan buah bagi Kristus. Itu yang pertama. Dan buahnya udah jelas, buah pertobatan, buah apa? Buah roh sebagai karakter Kristus harus terus hidup dalam kehidupan kita, harus terus memproses kehidupan kita sampai kita menjadi seperti Dia. Yang ketiga, buah pelayanan. Nah, poin yang kedua, ciri yang kedua, siap bayar harga bagi Kristus Yesus. Jadi terima Yesus gratis, keselamatan gratis,
mengiring Yesus bayar harga. Amin. Jadi kalau saling bergesek jangan jadiin masalah. Amin. Siap? Siap. Kan Alkitab bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Amin. Sikap hidup yang berani memberikan hidup untuk Tuhan, ya. Inilah sikap orang beriman sebenarnya. Jadi ikut Kristus itu kita harus siap segala-galanya. Kalau nggak mau siap, tidur aja di rumah. Haleluya, haleluya. Saya kira itu aja.